Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manda Aprilia dari Prodi Ekonomi Syariah 2B akan mempresentasikan tentang dinar dan dirham. Pengertian dinar dan dirham. Secara umum, pengertian dinar adalah koin emas sebesar 22 karat dengan berat 4,25 gram. Dan pengertian dirham adalah koin perak murni dengan berat 2,975 gram. Dinar dan dirham merupakan mata uang yang digunakan oleh umat Islam pada Khalifah Umar bin Khattab. Alasan kenapa emas 22 karat salah satunya adalah agar kuat dan kokoh sebagai mata uang. Selanjutnya yaitu sejarah dinar dan dirham. Asal-usul dinar dan dirham. Dinar dan dirham memiliki akar sejarah yang kaya dalam budaya Islam. Dinar adalah nama untuk unit emas yang pertama kali digunakan oleh Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus pada abad ke-7 Masehi. Dinar terbuat dari emas murni dan memiliki berat standar sekitar 4,25 gram. Uang ini memiliki gambar atau tulisan Arab dan sering mencantumkan nama khalifah yang berkuasa pada saat itu. Sementara itu, dirham adalah unit perak yang diperkenalkan oleh Khalifah Umayyah untuk melengkapi dinar sebagai mata uang perak. Dirham memiliki berat standar sekitar 2,975 gram dan juga memiliki gambar atau tulisan Arab yang mencerminkan kekuasaan khalifah. Selanjutnya yaitu penggunaan dan peran dalam peradaban Islam. Dinar dan dirham memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat muslim. Masyarakat Islam pada masa lalu sangat menghargai logam mulia seperti emas dan perak karena nilai intrinsiknya yang stabil dan dapat dipercaya. Dinar dan dirham digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam perdagangan serta dalam membayar zakat dan kewajiban keagamaan lainnya. Selanjutnya yaitu pengaruh dinar dan dirham dalam perdagangan dan perkembangan ekonomi. Kehadiran dinar dan dirham memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan perdagangan dan ekonomi di dunia Islam. Kedua mata uang ini memfasilitasi perdagangan yang efisien dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kepercayaan pada nilai intrinsik dinar dan dirham memungkinkan perdagangan lintas perbatasan dengan aman dan tanpa keraguan mengenai nilai uang yang digunakan. Selain itu, penggunaan dinar dan dirham juga mendorong inovasi dalam sektor keuangan. Pada saat itu, perbankan dan lembaga keuangan Islam berkembang untuk mendukung sistem moneter berbasis dinar dan dirham. Lebih lanjut, berbagai negara dan wilayah Islam mulai mencetak koin dan uang logam sendiri dengan desain dan bentuk yang unik, menunjukkan identitas dan kedaulatan ekonomi mereka. Penurunan penggunaan dinar dan dirham. Meskipun dinar dan dirham berperan penting selama berabad-abad, penggunaannya secara luas mengalami penurunan seiring dengan perubahan dunia modern. Ketika kekhalifahan mengalami kemunduran dan masuknya sistem moneter yang berbasis fiat atau uang kertas, dinar dan dirham mulai ditinggalkan dalam perdagangan dan transaksi sehari-hari. Selain itu, kolonialisasi oleh kekuatan berat juga berkontribusi pada penurunan penggunaan dinar dan dirham. Kekuatan kolonial memaksakan sistem moneter mereka sendiri, dan mata uang tradisional Islam perlahan-lahan tergeser. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat menjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda. Dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Dan selanjutnya yaitu aktivitas perdagangan internasional. Yang pertama,
terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Tujuan perdagangan nasional untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Yang ketujuh, memperluas pasar. Yang kedelapan yaitu transfer teknologi modern. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membentuk persahabatan antar negara. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang keenam, dapat menstabilkan harga. Untuk menggantikan peran uang fiat dan menjadikan uang dinar sebagai mata uang global, diperlukan beberapa langkah dan strategi yang bertahap atau tidak secara drastis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan uang dinar dalam perdagangan internasional antara lain penggunaan uang dinar tidak ditujukan untuk mengganti peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Uang dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.